Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairinisa dari kelas MJ206 dengan dosen pengampu Ibu Ayu Lestari. Izinkan saya memaparkan tugas UAS dengan materi Emotional Intelligence. Selama berabad-abad, kecerdasan seringkali diidentikan secara eksklusif dengan kemampuan kognitif dan analitis yang secara konvensional diukur melalui IQ. Namun, seiring dengan perkembangan ilmu psikologi dan neurologi, pandangan ini mulai bergeser. Munculnya konsep kecerdasan emosional telah merevolusi pemahaman kita tentang apa yang sesungguhnya menentukan keberhasilan seseorang dalam hidup, baik di ranah pribadi maupun profesional. Konsep ini pertama kali diangkat oleh Salovey dan Mayer pada tahun 1990 dan kemudian dipopulerkan secara luas oleh Daniel Goleman melalui karyanya yang monumental. Kecerdasan emosional dapat didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk memahami, menggunakan, dan mengelola emosi mereka sendiri secara efektif, serta mengenali dan mempengaruhi emosi orang lain. Ini bukan sekedar tentang menjadi baik atau sensitif, melainkan tentang menggunakan informasi emosional secara cerdas untuk memandu pikiran dan perilaku, sehingga menghasilkan adaptasi yang lebih baik terhadap lingkungan dan pencapaian tujuan. Pada materi ini kita akan mengulas secara mendalam definisi, komponen, pentingnya, dan aplikasi kecerdasan emosional, serta bagaimana pengembangannya dapat menjadi kunci sukses di era modern yang penuh tantangan. Definisi dan model konseptual kecerdasan emosional. Definisi kecerdasan emosional telah berevolusi sejak pertama kali diperkenalkan. Terdapat dua model konseptual utama yang paling sering dirujuk. Yang pertama yaitu model kemampuan. Peter Salovey dan John D. Mayer pada tahun 1990 adalah pionir yang secara formal memperkenalkan istilah kecerdasan emosional. Mereka mendefinisikannya sebagai kemampuan untuk memantau perasaan dan emosi diri sendiri dan orang lain, untuk membedakan di antara mereka dan untuk menggunakan informasi ini untuk memandu pemikiran dan tindakan seseorang. Model ini menguraikan 4 cabang atau dimensi utama dari kecerdasan emosional yang saling terkait dan berkembang secara hierarkis. Yang pertama yaitu persepsi emosi. Persepsi ini adalah kemampuan fundamental untuk mengidentifikasi emosi pada diri sendiri dan orang lain. Ini mencakup mengenali emosi melalui ekspresi wajah, bahasa tubuh, nada suara, dan bahkan melalui karya seni. Misalnya, mengenali ekspresi cemberut sebagai tanda ketidakpuasan. Pemahaman emosi. Pemahaman emosi yaitu kemampuan untuk membangkitkan dan memanfaatkan emosi untuk memfasilitasi proses kognitif. Emosi dapat memprioritaskan pemikiran, membantu memori, dan memfasilitasi penalaran. Contohnya menggunakan perasaan optimisme untuk memotivasi diri dalam memecahkan masalah kompleks. Yang ketiga yaitu pemahaman emosi. Pemahaman emosi yaitu kemampuan untuk memahami kompleksitas emosi, termasuk sebab akibatnya. Perubahan emosi dari waktu ke waktu dan bagaimana emosi yang berbeda dapat bercampur atau berkembang. Ini juga melibatkan kemampuan untuk menafsirkan makna di balik emosi. Misalnya, memahami bahwa kemarahan bisa timbul dari rasa frustasi atau ketidakberdayaan. Yang keempat, pengelolaan emosi. Kemampuan tertinggi dalam model ini yaitu mengatur emosi diri sendiri dan orang lain secara efektif. Ini melibatkan kemampuan untuk meningkatkan atau menekan emosi sesuai dengan situasi, dan kemampuan untuk mengelola emosi orang lain agar mencapai tujuan bersama. Misalnya, menenangkan diri saat marah atau membantu rekan kerja mengatasi kecemasan. Yang kedua yaitu model campuran. Daniel Goleman pada tahun 1995
Seorang psikolog dan jurnalis ilmiah mempopulerkan kecerdasan emosional ke khalayak luas. Modelnya yang disebut model campuran menggabungkan kemampuan kognitif, emosional dengan kompetensi kepribadian dan sosial. Goleman mengidentifikasi 5 komponen utama kecerdasan emosional yang fundamental untuk kesuksesan. Yang pertama yaitu kesadaran diri. Fondasi dari semua kompetensi emosional ini adalah kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi, suasana hati, dorongan diri, serta dampaknya pada orang lain. Ini mencakup pemahaman yang realistis tentang kekuatan dan kelemahan diri, serta memiliki rasa percaya diri yang kuat. Kesadaran diri adalah kapasitas untuk mengetahui apa yang sedang kita rasakan pada saat tertentu tanpa menjadi sandera dari perasaan itu. Goleman tahun 1995. Contohnya, seseorang yang sadar diri akan mengenali tanda-tanda stres pada dirinya. Misalnya detak jantungnya meningkat, ketegangan otot, dan memahami pemicunya. Yang kedua, pengaturan diri. Kemampuan untuk mengelola atau mengarahkan emosi dan dorongan yang mengganggu, ini melibatkan pengendalian diri, keandalan kesadaran, adaptabilitas, dan inovasi. Individu dengan pengaturan diri yang baik mampu tetap tenang di bawah tekanan, menunda kepuasan, dan berpikir sebelum bertindak. Contohnya, daripada langsung merespon dengan marah ketika dikritik, seseorang dengan pengaturan diri yang baik akan mengambil napas dalam-dalam, menganalisis kritik tersebut, dan merespon secara konstruktif. Yang ketiga, motivasi diri. Kemampuan untuk mendorong diri sendiri mencapai tujuan dengan semangat, inisiatif, komitmen, dan optimisme. Bahkan di hadapan hambatan dan kegagalan, ini adalah dorongan intrinsik yang melampaui imbalan eksternal. Contohnya, seorang wirausahawan yang terus bekerja keras meskipun menghadapi kemunduran awal, didorong oleh visi jangka panjangnya. Yang keempat ada empati. Kemampuan untuk memahami perasaan, kebutuhan, dan sudut pandang orang lain. Empati melibatkan kemampuan untuk membaca emosi orang lain yang melalui isyarat nonverbal dan merespon secara tepat. Ini adalah dasar dari semua keterampilan sosial. Empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan orang lain, dan itu adalah dasar untuk semua keterampilan sosial lainnya. Goleman tahun 1995. Contohnya yaitu, seorang manajer yang berempati akan memahami frustasi karyawannya terhadap beban kerja yang tinggi dan mencari solusi yang mendukung. Yang kelima, keterampilan sosial. Kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang efektif, mengelola konflik, berkomunikasi secara persuasif, membangun jaringan, dan bekerja sama dalam tim. Ini adalah kemampuan untuk memengaruhi, bernegosiasi, dan memfasilitasi perubahan. Contohnya yaitu, seorang pemimpin yang mahir dalam keterampilan sosial dapat memotivasi timnya, menyelesaikan perselisihan antar anggota, dan membangun kohesi kelompok. Pentingnya kecerdasan emosional dalam kehidupan. Penelitian ekstensif telah menunjukkan bahwa kecerdasan emosional adalah prediktor keberhasilan yang lebih kuat daripada IQ dalam banyak aspek kehidupan. Yang pertama, keberhasilan profesional dan kepemimpinan. Dalam dunia kerja yang dinamis, kecerdasan emosional adalah aset yang tak ternilai. Karyawan dengan IQ tinggi, mereka lebih cenderung berkinerja lebih baik. Mereka lebih mampu berkolaborasi, beradaptasi dengan perubahan,
mengelola tekanan, dan menyelesaikan konflik. Goleman tahun 1998 mengklaim bahwa kompetensi emosional menyumbang 2/3 atau lebih dari semua kompetensi yang dianggap penting untuk kinerja unggul di tempat kerja. Yang kedua yaitu menjadi pemimpin yang efektif. Pemimpin dengan kecerdasan emosional tinggi mampu menginspirasi dan memotivasi tim mereka, membangun kepercayaan, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Mereka peka terhadap kebutuhan bawahan dan mampu menavigasi dinamika interpersonal yang kompleks. Yang ketiga yaitu meningkatkan karir. Individu dengan EQ yang tinggi lebih mungkin untuk dipromosikan dan mencapai posisi kepemimpinan karena kemampuan mereka dalam manajemen diri sendiri dan hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal dan sosial. Kecerdasan emosional adalah fondasi untuk membangun dan memelihara hubungan yang sehat dan memuaskan. Komunikasi yang lebih baik. Kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi membantu dalam komunikasi yang lebih jelas dan efektif, mengurangi kesalahpahaman dan konflik. Empati dalam hubungan. Memungkinkan seseorang untuk terhubung dengan orang lain pada tingkat yang lebih dalam, membangun ikatan yang kuat dan memberikan dukungan emosional yang tepat. Resolusi konflik. Individu dengan EQ tinggi cenderung lebih mahir dalam menavigasi perselisihan, mencari solusi win-win, dan menjaga hubungan tetap utuh. Kesejahteraan psikologis dan kesehatan mental. Kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi diri sendiri berkorelasi langsung dengan kesehatan mental yang lebih baik. Pengelolaan stres individu dengan IQ lebih tinggi lebih mampu mengenali dan mengelola stres, mengurangi risiko burnout, dan masalah kesehatan mental. Resiliensi, mereka lebih tangguh dalam menghadapi tantangan dan kegagalan, mampu bangkit kembali dari kesulitan dengan sikap yang positif. Kepuasan hidup, yaitu pemahaman emosional diri sendiri dan orang lain, berkontribusi pada rasa kepuasan hidup yang lebih besar dan kebahagiaan. Mengembangkan kecerdasan emosional. Berbeda dengan IQ yang cenderung lebih statis, kecerdasan emosional dapat dipelajari dan dikembangkan sepanjang hidup. Berikut adalah beberapa strategi untuk meningkatkan IQ. Yang pertama, latihan kesadaran diri, yaitu jurnal emosi. Jurnal emosi mencatat perasaan, pemicunya, dan bagaimana perasaan itu mempengaruhi perilaku meningkatkan kesadaran diri. Yang kedua dapat dilakukan dengan meditasi. Meditasi kesadaran, yaitu praktik ini membantu individu untuk lebih hadir dalam momen dan mengamati emosi dan tanpa penilaian. Terus bisa dengan mencari umpan balik, yaitu meminta orang lain untuk memberikan umpan balik jujur tentang bagaimana emosi kita mempengaruhi mereka dapat memberikan wawasan berharga. Lalu, meningkatkan pengaturan diri. Yang pertama dengan teknik relaksasi, yaitu latihan pernafasan dalam, yoga, atau tai chi, dapat membantu mengelola stres dan menenangkan diri. Yang kedua dengan cara menunda reaksi. Sebelum merespon emosi yang kuat, luangkan waktu sejenak untuk berhenti berpikir dan memahami dan memilih respons yang paling efektif. Lalu dengan mengembangkan fleksibilitas, berlatih untuk menerima perubahan dan beradaptasi dengan situasi baru daripada terpaku pada cara yang lama. Yang ketiga, membangun empati. Dilakukan dengan cara yang pertama mendengarkan yang dengan aktif, yaitu berikan perhatian penuh saat orang lain berbicara, bukan hanya mendengar kata-kata tetapi juga emosi di baliknya.
Yang kedua, dengan mencoba melihat dari sudut pandang lain. Sebelum menilai, coba bayangkan diri Anda dalam posisi orang lain dan bagaimana perasaan mereka. Memperhatikan isyarat nonverbal. Pelajari untuk membaca bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara untuk memahami emosi orang lain. Yang keempat, dengan mengasah keterampilan sosial dengan cara berlatih komunikasi efektif, yaitu fokus pada kejelasan, mendengarkan, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Membangun jaringan, yaitu berinteraksi dengan berbagai macam orang untuk memperluas perspektif dan koneksi. Dan mempelajari manajemen konflik, yaitu mengembangkan strategi untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang konstruktif dan menjaga hubungan. Aplikasi kecerdasan emosional dalam berbagai bidang. Penerapan kecerdasan emosional meluas ke berbagai sektor, menunjukkan relevansinya yang universal. Yang pertama yaitu pendidikan. Kurikulum sosial emosional. Banyak sekolah kini mengintegrasikan program SEL yang dirancang untuk mengajarkan siswa tentang pengelolaan emosi, empati, dan keterampilan sosial. Ini membantu siswa tidak hanya sukses secara akademis, tetapi juga menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Pengembangan guru, yaitu guru dengan IQ lebih tinggi, mampu menciptakan lingkungan belajar yang positif, mengelola kelas, dan berinteraksi secara efektif dengan siswa dan orang tua. Yang kedua, lingkungan kerja dan organisasi, yaitu dengan rekrutmen dan seleksi perusahaan semakin mempertimbangkan IQ sebagai kriteria penting dalam merekrut karyawan, terutama untuk posisi yang membutuhkan interaksi intensif dengan orang lain. Pelatihan dan pengembangan. Banyak program pelatihan korporat berfokus pada peningkatan kecerdasan emosional karyawan, termasuk pelatihan kepemimpinan, komunikasi, dan manajemen stres. Terus manajemen perubahan, yaitu pemimpin dengan IQ lebih tinggi siap untuk membimbing organisasi melalui periode perubahan, mengelola kecemasan karyawan, dan membangun komitmen. Yang ketiga, dengan terapi dan konseling. Psikoterapis dan konselor menggunakan pemahaman tentang kecerdasan emosional untuk membantu klien mereka mengenali dan mengatasi masalah emosional, meningkatkan mekanisme coping, dan membangun hubungan yang lebih sehat. Yang keempat, kehidupan berkeluarga. Dalam konteks keluarga, kecerdasan emosional membantu anggota keluarga berkomunikasi secara terbuka, memahami kebutuhan emosional satu sama lain, menyelesaikan perselisihan, dan membangun ikatan yang kuat dan harmonis. Orang tua dengan IQ tinggi cenderung membesarkan anak-anak yang memiliki IQ yang baik. Kesimpulan, kecerdasan emosional bukan lagi sekedar konsep pinggiran dalam psikologi, melainkan telah menjadi pilar penting dalam memahami keberhasilan manusia. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Salovey dan Mayer, serta diperluas oleh Goleman. IQ mencakup serangkaian kemampuan krusial, mulai dari kesadaran diri hingga keterampilan sosial. Di dunia yang semakin kompleks dan saling terhubung, di mana interaksi manusia menjadi semakin vital, kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi, baik pada diri sendiri maupun orang lain, adalah keterampilan yang tak tergantikan. Pengembangan kecerdasan emosional bukan hanya bermanfaat bagi individu dalam mencapai kebahagiaan dan kesuksesan, tetapi juga fundamental bagi kemajuan organisasi dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan berinvestasi dalam pengembangan IQ, baik melalui pendidikan formal maupun praktik personal, kita dapat membekali diri kita dan generasi mendatang dengan fondasi yang kuat untuk menghadapi tantangan, membangun hubungan yang bermakna, dan mencapai potensi penuh dalam setiap aspek kehidupan. Kecerdasan emosional adalah kunci untuk hidup yang lebih kaya, lebih produktif, dan harmonis. Baik, hanya sekian pemaparan dari saya. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.